Mobil Toyota Innova yang dikemudikan staf Bawaslu Provinsi Jambi dikejar warga karena menabrak pemotor hingga deretan mobil di Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Sandra Septa Aritama, staf keuangan Bawaslu Provinsi Jambi, menjemput istrinya menggunakan mobil dinas Bawaslu di Kampus Tikba, Kelurahan Lebak Bandung. Namun tiba-tiba 3 pria menghampiri kendaraannya dan mengetuk kaca mobil. Menurut Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Win Arifin, ketiga pria itu diduga melakukan pemerasan. Sandra sempat memberikan uang sebesar Rp100.000, namun pria tersebut memaksa ingin mengambil uang lebih banyak. Dalam kepanikan, Sandra memacu mobil untuk menyelamatkan diri. Justru menyebabkan kecelakaan, 2 pengendara motor jadi korban luka-luka, dan 3 mobil showroom juga ikut rusak tertabrak. Jadi mobil itu adalah mobil operasional kantor, yang memang peruntukannya adalah untuk operasional kantor, semua orang bisa menggunakan mobil tersebut. Dan yang menggunakan pada saat itu adalah staf PNS bagian keuangan di Bawaslu Provinsi Jambi. Kebetulan dia dari bank mau ngambil uang untuk kebutuhan operasional kantor sekitar 15 juta. Dan sorenya sekitar jam 3:30 dia menjemput istrinya di Stikba, Baitur Rahim, yang sedang studi di situ, sedang ada urusan ke administrasi lah, ke kampus. Nah, dia sore itu jam 3:30 dia menunggu istrinya di jalan dekat Stikba, menunggu istrinya datang gitu. Nah, pada saat menunggu itu dia di dalam mobil, dia didatangi oleh 3 orang yang menggunakan satu motor. Jadi satu motor digunakan oleh 3 orang yang kemudian mendatangi dia, kemudian mengetok-ngetok kaca mobil dan memarkir motor di belakang mobil untuk meminta uang. Nah, karena si staf ini merasa tidak terintimidasi, dan supaya orang ini tidak berlarut-larut, dia mengasih uang sejumlah 100.000 dengan membuka kaca mengasih. Kemudian masih minta lagi orang ini, 3 orang ini minta lagi, dia kasih lagi 100.000 dengan harapan ketiga orang ini bisa keluar dari situ, tidak lagi mengintimidasi yang bersangkutan. Staf keuangan ini tidak kenal nih dengan orang ini, karena dia kan lagi di lokasi tempat istri dia kuliah gitu kan. Nah, kemudian yang 3 orang ini menghendaki semua uangnya untuk dikasih ke yang 3 orang ini. Dia mulai mengetok-ngetok pintu, tok gitu kan, bukan pintu ya, pintu dan badan mobil gitu. Terakhir dia mematahkan spion mobil yang bagian kanan, itu dipatahkan, dan memukul pakai batu kaca mobil yang sebelah kanan, tapi tidak pecah. Nah, karena staf ini merasa terancam, dia berusaha untuk menyelamatkan diri dengan keluar menggunakan mobil untuk keluar dari orang ini. Ternyata kondisinya pada saat itu mulai panas itu tambah rame. Awalnya 3 orang, bertambah lebih rame lah, tapi tidak sampai 10 orang, mungkin bertambah 3-4 orang bertambah, yang mengintimidasi, mengancam, mengetuk pintu, yang kemudian lakukan suara-suara, serahkan uang kau tuh semuanya, gitu-gitu. Nah, kemudian karena dia merasa terancam, dia kemudian berusaha menyelamatkan diri. Nah, motor yang awalnya di belakang dibawa oleh salah satu oknum tersebut ke depan mobilnya untuk menghalangi lah, ibaratnya itu menghalangi supaya yang bersangkutan tidak bisa mengeluarkan mobil ya, atau ke depan, jalan ke depan. Nah, karena sudah panik, merasa terancam, terintimidasi, staf ini kemudian menabrak orang yang menghalangi jalan dia untuk menyelamatkan diri, salah satu oknum yang ada di situ. Itulah yang kemudian diasumsikan oleh mungkin media sosial atau berita sebagai tabrak lari. Pengakuan saksi dan rekaman warga, mobil Innova yang dikemudikan Sandra dikejar massa dan diteriaki maling. Akhirnya mobil tersebut berhenti saat ada anggota polisi yang turut mengejar. Saat diperiksa, mobil dinas Bawaslu memakai nomor polisi palsu dengan nomor BH1387KE. Tadi mobil itu dari arah Lebak Bandung. Apa masalahnya dengan beberapa orang, segerombolan orang? Jadi mobil itu dikejar. Mungkin apakah nabrak orang atau gimana? Setahu saya tadi ada korbannya itu yang di situ depan Baitur Rahim. Kepalanya itu luka tuh, jahitannya banyak tuh. Oh. Oke. Habis itu dikejar sama warga sekitar warga, atau mereka diteriaki maling. Entah ya maling atau enggak, saya enggak paham.
Pihak polisi langsung mengamankan pengemudi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tadi malam memang kita sudah mediasi dengan pihak showroom dan sudah ada titik temu dan ada penggantian sebesar 100 juta untuk pihak showroom. Dan untuk sepeda motor sendiri memang kemarin sudah kita pertemukan tapi tidak ada titik temu dan memang sampai saat ini belum ada laporan dari pihak sepeda motor. Kalau untuk pengemudi sendiri Bang, apakah sudah diamankan? Untuk pengemudi sudah diamankan, tapi untuk hari ini memang kan untuk kendaraan yang kita tahan dulu, karena kan memang belum ada laporan dari pihak sepeda motor. Bang, satu lagi nih Bang, terkait yang pertama kali tadi yang menggedor pintu itu Bang, itu Ya. modusnya apa dan siapa itu Bang? Kalau itu saya tidak bisa memberikan keterangan karena bukan konteks saya, dan kemarin kita sudah kolaborasi dengan unit reskrim Polsek Jelutung, mungkin nanti bisa ditanyakan untuk motif itu, karena kalau kami lebih ke laka lantasnya. Usai kejadian, Sandra telah berdamai dengan pemilik showroom dan melaporkan 3 pria terduga pelaku pemerasan ke polisi. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi.